Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kita akan melakukan perkuliahan materi ya, manajemen sumber daya manusia. Minggu kemarin sudah saya berikan tentang rencana ya, pembelajaran kita dalam satu semester, di mana aturan-aturan kita pun sudah kita sepakati bersama. Oleh karena itu, pada pertemuan yang kedua ini saya sudah memulai memasuki pada materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Teman-teman semuanya, mungkin sebelum saya melanjut kepada materi, saya ingin memberi pandangan secara umum dulu mengenai sumber daya manusia itu sendiri secara umum. Bahwa kita ketahui ya, manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari variabel manajemen dan variabel sumber daya manusianya. Kalau kita ketahui sebelumnya, kita pernah belajar tentang manajemen, maka manajemen itu adalah mengatur, mengurus. Apa sih yang kita urus, yang kita atur? Kalau kita bicara ketika kita bekerja dalam sebuah organisasi, maka kita harus mampu menyesuaikan diri dengan organisasi, lingkungan organisasi itu sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa dalam organisasi itu paling tidak ada aturan main atau SOP, standar operasi prosedur, peraturan-peraturan, undang-undang yang dibuat organisasi. Oleh karena itu terkadang kala kita pun tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan ada yang dalam organisasi itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita memahami, mengetahui tentang manajemen itu sendiri. Baik, di sini ada beberapa pendapat mengenai manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Pertama adalah manajemen. Kita ketahui bahwa perpaduan dua ilmu, yaitu dua bidang yang digeluti, ada science and art atau ilmu dan seni, mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif, efisien untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, dalam konteks pemanfaatan ini ya, artinya siapapun yang memiliki organisasi, maka ketika ada orang-orang yang bergabung dalam organisasi, maka kita harus mampu memanfaatkan mereka, memberdayakan mereka dalam rangka untuk mengoptimalkan organisasi secara maksimal. Namun tidak lepas juga selain daripada manusia itu ada hal-hal penting juga dalam manajemen yang harus kita ketahui. Teori pendapat atau para ahli mengatakan ada 6M ya yang dikelola dalam organisasi itu. Organisasi apapun bentuknya tidak lepas daripada 6M itu sendiri. Apa? Yang pertama adalah manusianya itu sendiri. Kedua money, ketiga metode, 4 material, 5 mesin, dan 6 market. Teman-teman semua, ini adalah orang-orang yang diberi kepercayaan dalam organisasi untuk menjalankan tugas mencapai tujuan organisasi. Apa tugasnya? Ya kan? Tugasnya adalah bagaimana cara mereka melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan job atau job description yang diberikan oleh organisasi. Namun terkadang kala di dalam mengelola sumber daya manusia ini banyak hal-hal yang harus kita pahami, bahwa beda kalau kita bicara dengan mengelola money, mengelola metodenya, materialnya, mesin, dan market. Sangat jauh beda sekali. Kenapa saya katakan manusia itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Dalam diri kita itu ada ego, ada super ego, ada idealisme. Terkadang kala sistem yang ada di organisasi, terkadang kala rekan kerja dalam organisasi itu tidak sama hal-halnya dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu manajemen ini ya kan ya, artinya sign-nya kita miliki, tapi seninya sebagai eksekusi dalam proses sistem yang tugas harus kita keluarkan. Boleh saya berumpamakan, apakah seni ini harus dimiliki orang yang memiliki jiwa tarik suara, melawak, dan tidak? Kita selama ini belum mengeksplor. Kita memiliki gaya seni kita. Seni dalam arti kata komunikasinya, gestur tubuhnya, ya kan, cara-cara kita berkomunikasi, cara-cara kita bergerak, melakukan gerakan tubuh kepada rekan kerja. Misalkan contoh, kita minta tolong saja dengan kata-kata, kemudian diikuti dengan gaya tangan menunjuk, dengan telunjuk, dengan jempol, ataupun tidak menggunakan gerakan tangan. Itu mempunyai makna dalam arti kata orang lain yang menanggapi sikap dan sifat kita. Teman-teman semuanya,
eh, menurut Hasibuan, ya, pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah manajemen, ya. Kalau kita ketahui manajemen tadi tetap ilmu bagaimanapun, ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan dari suatu organisasi, karyawan dan masyarakat. Perpaduan antara sains dan art tadi mengatur dia berhubungan, ya, berhubungan dan peran tenaga kerja yang agar efektif. Kalau tidak diatur, kalau tidak diurus, kita bicara bagaimana mereka bisa kerja menjalankan tujuan organisasi kalau mereka pun tidak mempunyai visi atau misi yang sama sesuai dengan yang dimiliki oleh visi dan misi organisasi. Nah, teman-teman semuanya, supaya kita bisa diterima oleh rekan kerja, maka kita harus mengintrospeksi, mengevaluasi. Kalau kita ingat kemarin kita pernah belajar tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, executing, dan controlling. Ketika kita membuat perencanaan sebelum kita masuk ke substansi organisasi, maka kita pribadi dulu kita harus rencanakan. Ketika saya memutuskan bergabung ke sebuah organisasi, maka saya harus membuat rencana kerja saya. Saya harus mampu mengeksplor apa yang saya miliki untuk kepentingan kemajuan sebuah organisasi. Dan itu adalah salah satu indikator kita bahwa organisasi akan menilai bahwa sejauh mana kompetensi yang kita miliki akan diakui oleh organisasi. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau saya tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang kuat, bagaimana caranya? Saya memiliki cadangan yang kedua, saya mempunyai jiwa seninya. Saya bisa membuat orang ramah dengan saya bisa membuat orang senang dengan saya, ya kan? Sehingga saya bisa diterima oleh kalangan rekan kerja di kantor. Kalau kita tahu bahwa di kantor itu kerjanya konsepnya adalah teamwork. Ya. Nah, kalau katakan teamwork, maka tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa pekerjaan harus dikerjakan secara sendiri. Dalam organisasi itu kan ada bidang-bidang. Ya, kalau kita lihat secara umum aja bidang. Kalau misalkan saya produksi, ada bidang pemasaran, ada bidang personalia, ada bidang produksinya, ya kan? Kemudian ada bagian pengadaan barang dan seterusnya. Nah, ini kan terintegrasi semua bidang ini. Maka kita saling bekerja sama, itu dinamakan teamwork. Kemudian saling mengingatkan, saling kontrol dalam melakukan tugas kita di dalam organisasi. Rekan-rekan semuanya, ada juga pendapat Edwin B. Pipo, ya. Dia mengatakan manajemen personalia adalah perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemerintahan karyawan dengan maksud tujuannya perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Jadi terwujudnya tujuan perusahaan itu semuanya tergantung daripada apa yang sudah dibuat garis-garis komando di manajemen personalia. Baik rekan-rekan semuanya, kita lihat di sini ada beberapa konsep, ya, ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Dilihat dari ruang lingkup yang ada di SDM itu ada 6, ya. Pertama, perencanaan SDM, kedua, rekrutmen dan seleksi, ketiga, orientasi pengembangan dan pelatihan, 4, kompensasi, 5, penilaian kinerja, 6, pemutusan hubungan kerja. Ini tugas daripada MSDM. Nah, fungsi MDSM inilah apabila dia bisa menjalankan perannya, maka organisasi itu bisa efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Kita ambil contoh, ketika fungsi dia sebagai perencanaan SDM, maka kita harus tahu apa sih sebenarnya dikategorikan perencanaan SDM itu. Kita merencanakan kebutuhan, kita merencanakan juga bagaimana memberi motivasi kepada para pegawai, bagaimana juga kita memberi punishment kepada pegawai, sehingga ada aturan-aturan yang harus kita buat. Bagaimana cara kita mengimplementasikan aturan itu kepada para pegawai. Nah, aturan-aturan inilah sehingga bagian personal ketika bekerja dia sudah punya panduan, ya kan, karena dia sudah membuat perencanaan dari awal. Kemudian setelah membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan organisasi, pasti ada langkah selanjutnya. Kalau kita bicara rekrutmen dan seleksi, maka dilihat bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai saat ini maupun kebutuhan pegawai jangka panjang. Kita bicara kebutuhan pegawai saat ini. Biasanya ada promosi jabatan, ada demosi jabatan, ada mutasi dan rotasi jabatan. Dan itu juga harus direncanakan oleh bagian personalia.
Ya, ketika Anda bayangkan 5 tahun, 10 tahun bekerja, kalau misalkan bagian personal tidak membuat suatu rancangan, apa yang mereka termotivasi atau bisa termotivasi bekerja karena tantangan kurang kurang diberikan kepada para pegawai. Nah, perencanaan ini yang dikatakan perencanaan di dalam jangka pendek ini di dalam organisasi sendiri adalah mengisi kebutuhan-kebutuhan atau memberi promosi kepada para pegawai sehingga mereka termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita bicara perencanaan jangka panjang, pastilah kita kalau perusahaan bisnis misalkan, ketika saya membuat usaha ada suatu perkembangan atau kemajuan, ya, ini pastilah kita akan membuat ekspansi, ya. Bagaimana cara kita membuat cabang-cabang usaha saya dari Pangkal Pinang contohnya ke Tebuali, ya kan, ke Mentok, ke Sungai Liat dan seterusnya. Nah, paling tidak bagian perencanaan SDM ini dia sudah punya rancangan. Kebutuhan SDM di tempat perusahaan-perusahaan atau cabang-cabang tadi sudah direncanakan dari awal. Karena sambil melihat pertumbuhan dan perkembangan organisasi kemajuan bisnisnya, kalau memang memungkinkan untuk ekspansi, maka perusahaan akan melakukan sebuah ekspansi. Dalam hal ini tidak mungkin kita tidak bisa memikirkan bagaimana prestasi yang dilakukan oleh pegawai secara rutin di dalam, yang sudah ada di dalam, yang sudah bekerja di perusahaan sendiri, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan dipromosikan menjadi kepala cabang di daerah-daerah yang lain. Itu rekrutmen yang internal sifatnya. Tetapi juga ada rekrutmen eksternal. Tapi kalau kita bicara rekrutmen internal ini kan ada kelebihan dan kelemahannya juga sih. Kalau saya bicarakan kelebihannya, dia sudah menguasai lingkungan kerja, ya, sudah menguasai tentang aturan main kerja situ, sistemnya dan seterusnya. Tetapi kelemahannya, apa kelemahannya? Tentang kewibawaan seorang pegawai dari dalam ketika dipromosikan jabatannya, semua trik yang dilakukan oleh orang yang dipromosi sudah tahu baik kelebihan dan kekurangan daripada pegawai itu sendiri. Dan terasanya memang hal-hal inilah yang terkadang kala kita katakan kalau bicara amunisinya, ya, bicara powernya, kalau orang di dalam dilantik, ya, dia memang semangat, arti kata dia dipromosi. Kenapa? Itu sebentuk penghargaan. Tetapi kita bayangkan, apakah dia mempunyai nggak kira-kira inovasi, ya, kreativitas untuk mengembangkan suatu usaha tadi ketika yang dia sudah rutinnya terbiasa dengan sistem yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Namun bisa dibayangkan, kalau kita rekrutmen secara eksternal, mereka datang ke dalam kantor kita, pastilah dia akan membawa wajah baru, membawa wajah dalam arti kata secara teknis kerjanya, teknis kerja, kemudian tidak mengurangi sistem yang sudah dibangun oleh organisasi. Tetapi paling tidak semangatnya, karena dia pertarungannya dia orang baru, dia dituntut. Pertama dia harus menyesuaikan diri kepada lingkungan. Kemudian dia juga harus menguasai sistem aturan main pekerjaan yang dalam perusahaan itu sendiri. Kemungkinan besar kan tidak sama aturan main perusahaan lama dengan perusahaan yang baru. Tetapi paling tidak ada suatu perubahan magnet orang dalam dengan orang luar. Orang luar dia datang pasti orang akan melihat wajah baru. Pasti ada kewibawaan sedikit. Orang lama, orang sudah biasa, pasti kewibawaannya sudah terekam oleh pegawai lama di kantor itu sendiri. Nah, plus minus inilah yang sering kita ketahui bahwa ada untung dan rugi ketika kita bicara rekrutmen di dalam maupun di luar. Tetapi kalau menurut pendapat saya, karena dalam organisasi manajemen personalia itu memang sudah dibuat aturan, ada promosi. Ya, untuk apa promosi? Ya, itu kan memberikan motivasi kepada para pegawai kan. Bisa dibayangkan kalau kalian misalkan teman-teman sudah mengabdi sekian tahun dan selayaknya 4 tahun misalkan sudah mau diangkat, kemudian tidak diangkat, atau ada lagi misalkannya kinerja sudah baik, prestasi sudah tunjukkan pada organisasi, kemudian tidak diberi reward penghargaan tadi. Saya rasa motivasi kerjanya itu juga menurun. Oleh karena itu bagian personal harus memikirkan bagaimana cara dalam rangka untuk ada regenerasi, ya kan ya. Pastilah ada yang pensiun, pasti adalah yang resign. Maka orang-orang dalam itu harus dipikirkan bagaimana cara untuk memberi ruang bagi mereka untuk berprestasi. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang kemampuan, kompetensi, bagian personalia itu sudah menyiapkan sistem pengembangan dan pelatihan. Itu tujuannya untuk apa? Karena ketika kita bicara teknologi hari ini, dulu misalkan teknologi belum menghantam organisasi. Hari ini teknologi sudah menghantam organisasi. Kebiasaan pegawai bekerja tidak didukung oleh IT, tidak didukung oleh teknologi. Hari ini semua pekerjaan apapun harus diikuti dengan perkembangan zaman. Tuntutan menguasai IT harus dilakukan. Oleh karena itu, apa peran sumber daya manusia? Ketika ada teknologi baru, maka pasti adalah yang namanya ruang untuk pelatihan, pengembangan dan
pendidikan kepada para pegawai itu sendiri dan menguasai teknologi yang diberikan oleh organisasi sendiri dalam rangka memberi pelayanan yang maksimal kepada para konsumen kalau kita bisnis, kepada pelanggan atau kepada para orang-orang yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. Nah, dalam hal inilah katakan bahwa tidak ada yang tidak bisa kalau memang semua itu diberi kemudahan oleh organisasi itu sendiri. Aturan sudah dibuat dengan sedemikian rupa, kemudian kita komitmen untuk menjalankan aturan itu sendiri. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi bagian daripada motivasi, ya kan? Kenapa? Kita tahu kata-kata teori Abraham Maslow, masih ingat mungkin teman-temannya. Teori Abraham Maslow, kebutuhan Abraham Maslow itu kan ada kebutuhan fisiologis untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan biologis. Mereka butuh perhatian dari organisasi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian dia butuh rasa aman, rasa sosial, kemudian butuh penghargaan, butuh aktualisasi diri. Nah, dalam hal inilah mungkin bagian daripada perlu dikembangkan sistem kompensasi tadi, karena kompensasi saya pikir tidak mesti harus berbentuk materi. Kompensasi juga bisa kompensasi non finansial, memberi penghargaan kepada para pegawai. Setelah itu, setelah semua proses ini kita berikan, maka harus ada konsekuensi bagian pegawaian atau personal memberi satu penilaian kinerja kepada para pegawai. Ketika kita sudah melalui proses rekrut dengan baik, ya, seleksi yang baik, kemudian kita sudah memberikan pelatihan pengembangan kepada para pegawai, kompensasi sudah kita berikan, kemudian ada plan kerja. Kalau dalam bentuk pilihan kinerja itu ada dua konsekuensi, ya kan ya? Kalau dia baik berikanlah reward, kalau dia jelek kasihlah punishment. Kalau dia sudah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan organisasi, katakanlah tidak disiplin, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, maka siapapun tidak melihat itu pegawai rendahan, menengah, atas, dia harus diberi punishment. Karena itulah merupakan suatu gambaran organisasi yang dinamakan organisasi yang profesional dalam rangka mencapai tujuan organisasi tadi secara efektif dan efisien. Teman-teman semuanya, di sini juga ada kita lihat ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik, secara umum. Di sini ada skupnya, pertama pengadaan SDM, pengembangan SDM dan pemeliharaan. Kemudian ada fungsi operasionalnya, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, hubungan perburuan dan PHK. Ya. Kemudian ada subfungsi operasional, perencanaan SDM, pendidikan SDM, seleksi SDM, penempatan SDM, pembekalan SDM, pendidikan dan pelatihan, kemudian pengembangan karir. Kemudian setelah fungsi SDM ada kedua instrumen SDM-nya. Apa itu? Analisa jabatan, kemudian penilaian prestasi kerja, dan yang terakhir adalah evaluasi jabatan. Nah, secara holistik inilah tugas personalia nanti kita kembangkan. Ketika teman-teman nanti kita bicara ada dua fungsi kita belajar SDM tadi yang saya ingatkan. Pertama untuk kepentingan secara personality, kedua kepentingan bagaimana ketika kita bekerja dalam sebuah organisasi, kita bisa diterima bekerja, kita bisa dipakai organisasi, kita bisa diberi penghargaan organisasi, maka hal-hal ini harus kita kuasai. Tidak untuk kemungkinan kita bisa bayangkan ketika teman-teman nanti duduk di bagian personalia ataupun bukan di bagian personal sebagai pegawai biasa, paling tidak ada istilah-istilah yang harus kita lakukan secara ekstrim. Bagaimana cara kita mengeksplor kemampuan kita? Ada dua cara. Pertama, ketika dalam organisasi kita tidak mendapat panggung, maka kita keluar aksi untuk membuat panggung yang ada korelasinya dengan organisasi yang kita bangun itu sendiri atau kita bekerja. Karena panggung ini penting, ya. Kalau kita untuk menunjukkan prestasi, maka kita harus diberi ruang. Kalau kita tidak diberi ruang, maka bagaimana kita mau mengeksplor kemampuan yang kita miliki? Ya kan? Karena di organisasi sudah aturan mainnya, sudah ada job description. Job-job sudah diberikan kepada pegawai, baik tekanan mulai top leader, middle leader, dan low leader. Mereka sudah ada tugas-tugasnya. Kemudian ada, kalau sudah sederhana, 3 peran SDM, ya, peran administrasi, peran operasional, dan peran strategis. Tiga-tiga ini kan bisa dikembangkan. Kita masuk pos-pos mana? Dan itulah tugas-tugas daripada kita ketika kita menguasai bagaimana cara kita mengembangkan diri kita yang tadi kita kembali kepada awal, science and art dalam rangka kita untuk mengaplikasi teori-teori atau ilmu pengetahuan yang kita dapati selama di kampus. Teman-teman semuanya, kemudian ada pendapat Dessler. Dessler ini membuat sebuah tujuan SDM. Dia mengatakan ada beberapa tujuan SDM. Pertama, orang yang benar pada tempat yang tepat. Kenapa dia mengatakan orang yang benar pada tempat yang tepat? Kita bisa bayangkan, kalau misalkan orang ini baik,
mempunyai kemampuan yang luar biasa, mempunyai energi yang luar biasa, diberi job yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka ini akan terjadi kontradiksi, terjadi perlawanan batin. Ketika dia tidak sesuai dengan bidang dia geluti, dengan kemampuan yang digeluti, maka ada stuck. Dia tidak bisa menjalankan tugas dengan secara efektif dan efisien. Nah, seharusnya kalau kita bicara orang yang benar pada tempat yang tepat, artinya kalau kita lihat kompetensi dia di mana, maka disitulah dia harus memberi tempat yang untuk dia melakukan suatu pekerjaan. Kedua, orientasi pegawai baru, ya kan ya. Orientasi pegawai baru dia kan harus ada penyesuaian. Dia harus ada interaksi, harus ada jembatan, bagaimana dia menguasai lingkungan kerja, kemudian rekan kerja dan seterusnya. Kemudian ketiga, orientasi jabatan baru. Nah, biasanya itu ada penyesuaian juga. Ketika jabatan lama dengan jabatan baru itu pasti ada penyerahan. Nah, bisa dibayangkan ketika ada mutasi jabatan, jabatan yang lama meninggalkan pekerjaan tidak diketahui oleh jabatan yang baru. Orang yang menjabat baru itu tidak diberi apa-apa yang sudah dikerjakan, sampai di mana progres pekerjaan. Maka ini kan bermasalah untuk organisasi, sehingga orang yang baru mendapat jabatan baru tadi, dia akan menjadi kebingungan, apa sih sebenarnya harus dilakukan, apakah saya kerja dari awal atau melanjutkan pekerjaan yang lama. Nah, oleh karena itu ada sistem yang dibangun, bagaimana kita membuat aturan main ketika dalam penggantian jabatan dari jabatan lama ke jabatan baru, tidak hanya menyerahkan jabatan tapi menyerahkan juga pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah dilakukan, pekerjaan-pekerjaan apa yang belum dilakukan, sehingga untuk melanjut pekerjaan itu tidak kembali ke nol lagi. Keempat, meningkatkan kinerja jabatan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, kita sudah tidak asing lagi ya, tidak bukan rahasia umum bahwa setiap jabatan pasti ada konsekuensinya. Mereka akan diberi fasilitas-fasilitas oleh organisasi, di samping mereka diberi beban kerja yang lebih berat, namun juga didukung oleh fasilitas oleh organisasi. Kemudian yang kelima, kerjasama kreatif dan hubungan baik. Nah, inilah yang dikatakan seni tadi. Ketika kita bicara dalam organisasi, kita kadang-kala kaku. Bagaimana cara saya untuk berinteraksi kepada rekan kerja? Saya tidak tahu bahwa memulainya dari mana. Terkadang kala saya karena tipikal saya orang pendiam, tipikal saya tidak ramah, sehingga untuk membuka alarm baru ini berat banget. Bisa teman-teman bayangkan, kalau orangnya pemalu, dia nggak humoris, ketika dia bergabung dalam suatu sistem, paling dia diam aja mendengar, dia tidak banyak bicara. Padahal organisasi butuh orang-orang yang kreatif, inovatif. Kemudian dia butuh hubungan baik dengan rekan kerja, karena konsep awal dalam organisasi adalah teamwork dalam mewujudkan sebuah organisasi. Tidak ada orang yang hebat dalam organisasi kecuali tim yang bisa menggerakkan organisasi menjadi baik. Kemudian 6, menginterpretasikan kebijakan dan prosedur. Kita bisa bayangkan kebijakan-kebijakan tersebut terkadang-kala ada hal-hal yang membuat kita risih kebijakan dan kebijakan organisasi. Tetapi sebuah konsekuensi bahwa ketika kita sudah memutuskan ingin bergabung ke sebuah organisasi, maka apapun yang diberikan kebijakan itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya kita ikuti, walaupun terkadang-kala ada penyesuaian sehingga membuat kita kaku dalam melaksanakan kebijakan atau bertolak belakang dengan kebijakan yang diberikan oleh organisasi. Tapi kita tidak bisa menghindar, karena kebijakan adalah suatu aturan main yang dibuat organisasi sebagai controlling. Bagaimana cara organisasi itu berjalan dengan efektif efisien, maka harus ada regulasi yang dibuat oleh pimpinan atau manajemen organisasi sendiri. Teman-teman, kemudian yang ketujuh ada pengendalian biaya pegawai. Ini penting banget. Kalau kita bisnis, kalau pengendalian biaya pegawai ini tidak kita kendalikan, nah ini bahaya nanti. Ya istilahnya kita harus tahu berapa sih rencana anggaran biaya kita inginkan dalam organisasi sendiri. Kemudian rancangannya berapa yang harus kita keluarkan. Paling tidak ada safety anggaran yang harus kita siapkan. Karena kalau namanya kebutuhan organisasi, ada kebutuhan katakanlah, misalkan sudah kita rencanakan, tiba-tiba ada perubahan misalkan tuntutan faktor eksternal, ya kan ya. Kemudian ada hal-hal yang di luar dugaan kita dalam menjalankan sebuah organisasi, maka penting mengendalikan biaya pegawai juga. Kemudian mengembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan ini adalah tujuan SDM kata Desler ini adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi orang. Kalau kita lihat dia itu misalkan dia punya kemampuan bekerja, mau, disiplin, rajin, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Ini peran daripada bagian personal atau bagian kepegawaian memberi asupan, suntikan kepada pegawai agar dia mampu mengembangkan kemampuannya, menambahkan kemampuannya tadi, ya kan, dengan memberi asupan-asupan yang baik secara pelatihan, baik secara misalkan kita kunjungan ke tempat orang yang sudah
berjalan dengan baik, usaha-usaha orang sudah mapan lah, kalau lebih seperti itu. Kemudian yang 9, mempertahankan semangat kerja organisasi, mempertahankan, ya kan. Kita bisa bayangkan, ini contoh nih, ya. Saya mempunyai perusahaan, saya sudah aman nih, udah safety nih, organisasi saya, bisnis saya udah bagus banget nih, omsetnya sudah bagus banget, saya sudah punya konsumen yang udah bagus banget. Bisa dibayangkan nggak? Kalau kita bicara masalah tugas, fungsi daripada organisasi, karyawan di organisasi, kan ada bagian pemasaran tuh, ada bagian produksi, ya, kemudian bagian-bagian yang lainnya saling terintegrasi, bekerja sama. Kalau saya tidak bisa mempertahankan semangat kerja organisasi, semangat kerja pegawai di sana, perusahaan lemot, tidak punya inovasi, perusahaan tidak punya kreativitas, memberi tantangan kepada pegawai, ya kan, sehingga mempengaruhi kepada pegawai itu sendiri dalam rangka dia untuk mengekspor kemampuannya. Ada hal-hal yang kita ketahui bahwa ketika perusahaan diambang mau bangkrut, ketika perusahaan income-nya sudah mulai menurun, pastilah para pegawai sudah mulai masang ancang-ancang untuk hengkang dalam organisasi. Dia tidak akan bekerja secara maksimal karena dia juga takut kalau misalkan perusahaan itu menjadi failing atau bangkrut. Mempertahankan sebuah kerja organisasi ini, orang-orang di dalamnya memang harus diinjeksi. Ya. Bagaimana caranya? Mereka harus kita beri perhatian yang sangat maksimal. Saya bercontoh. Pindahnya, keluar masuknya, turnovernya pegawai di organisasi itu diakibatkan apa? Pertama, mungkin diakibatkan oleh kesejahteraannya kurang memadai. Kedua, diakibatkan perusahaan sudah mulai diambang bangkrut, ya, omsetnya sudah mulai menurun. Kemudian dan lain-lainnya, banyak hal-hal yang mempengaruhi kinerja organisasi, kerja orang-orang dalam organisasi. Sehingga dia bisa saya membuat sebuah keputusan. Orang yang mempunyai keahlian, orang yang mempunyai kinerja yang baik, punya kompetensi yang baik, ketika melihat kekurangan yang ada di perusahaan tersebut, bisa saja dia memutuskan untuk resign, kemudian tinggalkan organisasi itu dan dia pindah ke organisasi yang baru. Hal ini kan sangat rugi banget buat perusahaan. Kenapa saya katakan rugi? Mendapatkan pekerja yang memiliki kualitas, mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi, itu bukan pekerjaan yang murah. Dia butuh waktu, butuh proses. Mulai dari kita rekrutmen, seleksi, kemudian dia bekerja bertahun-tahun di kita, yang sudah kita bina, sudah kita ajar, sehingga dia memiliki kemampuan. Nah, kalau kita tidak pertahankan ini, maka dia mudah saja untuk membuat suatu keputusan. Karena di luar sana masih banyak perusahaan-perusahaan yang menunggu orang-orang yang mempunyai keahlian dalam rangka untuk menjalankan organisasi. Dan yang terakhir ini mengenai melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Ini perlu diperhatikan. Ya, kenapa saya katakan perlu diperhatikan? Karena bagaimana kinerja mau baik, ya, bagaimana mereka mau efektif bekerja, kalau masalah kesehatan juga tidak terlindungi. Saya ambil contoh misalkan, teman-teman bekerja di bagian PLN lah katakannya, kerjanya manjat-manjat tiang, ya, memperbaiki kabel, itu listrik semua, strom semua itu. Kalau kesehatan tidak diutamakan oleh perusahaan untuk para pegawai, mungkin mereka juga semangat kerjanya nggak ada. Ya. Tetapi kalau kesehatannya sudah safety, sudah diberikan asuransi dan seterusnya, maka saya rasa mereka sudah siap untuk melaksanakan tugas seberat apapun. Ketika di lapangan mereka sudah ada jaminan. Apa jaminannya? Perusahaan sudah menjamin keluarga saya di rumah untuk kesehatan saya. Ketika saya terjadi musibah, ketika saya tidak kerja, maka jaminan itu bisa membuat aman keluarga saya di rumah. Itu salah satu bentuk hal-hal yang harus diperhatikan. Mudah saya katakan dalam untuk merencanakan, tapi terkadang sulit untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, bagian daripada tujuan yang dikatakan oleh Dessler ini adalah bagian yang penting banget diperhatikan oleh bagian organisasi atau manajemen organisasi. Teman-teman semuanya, ada hal-hal juga penting harus kita ketahui tentang peranan MSDM. Yang kita tahu bahwa peran SDM ini ada beberapa hal atau beberapa poin yang harus kita ketahui. Pertama, menetapkan jumlah, ya kan. Nah, kemudian menetapkan tentang penarikan atau seleksi dan seterusnya. Saya menarik tentang menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan atas the right man and the right place and the right man in the right job. Ini apa maksudnya? Kalau saya katakan menempat tadi yang sudah diulas di pertama, menempatkan orang yang mempunyai keahlian, ya, ditempatkan kepada job sesuai dengan keahliannya, maka nyambunglah hal itu. Dia tidak ada start, tidak ada waktu untuk belajar. Tapi kita bisa bayangkan orang yang punya keahlian ditempatkan di bidang yang lain,
dengan kalian yang berbeda. Ini kan ada masalah dalam organisasi. Dia butuh penyesuaian, ya kan? Kemudian dia butuh waktu untuk menguasai pekerjaan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penting banget ketika waktu proses rekrutmen kita sudah membuat satu pemetaan. Orang ini cocok di mana? Tipikal seperti ini cocoknya di mana? Dan ini harus kita buat supaya tidak terjadi stuck di dalam berjalannya organisasi. Nah, ini penting dalam hal menetapkan penerimaan ini. Kemudian menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi dan pemberhentian. Kemudian meramalkan dan permintaan SDM pada masa yang akan datang. Itu yang saya katakan awal tadi. Meramalkan dan permintaan SDM pada masa yang akan datang. Dalam organisasi itu pasti ada tujuan ingin berkembang, ingin maju, ingin besar. Tidak mungkin kan kalau kita membuat satu usaha organisasi hanya segitu-segitu aja. Pasti ada tujuan, pasti ada rencana, ya kan, dibuat bagaimana misalkannya target saya jangka pendek saya di sekian tahun saya harus memiliki aset sekian. Saya harus mempunyai cabang sekian jangka menengah. Jangka panjang saya sudah mempunyai cabang di luar negeri. Itu bisa saja. Ini namanya rencana. Kemudian sampai sejauh mana perencanaan itu bisa dilaksanakan. Semua itu juga tidak lepas daripada penyiapan SDM untuk masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini memang tadi yang saya katakan tadi, teman-teman, bisa rekrut secara dari dalam organisasi itu sendiri yang sudah ada, atau kita rekrut dari luar, internal dan eksternal. Nah, bisa saja kalau secara internal, katakanlah orang layak kita dipromosi, kita promosi. Tetapi apakah semuanya harus keluar dari urusan yang pertama? Oh tidak. Misalnya kan begini, ada pegawai kena hukuman, ya kan ya, dia melanggar aturan kode etik organisasi, saya pindahkan ke cabang, ya kan ya, untuk jabatan yang sama. Persepsinya ada dua. Kenapa saya dipindahkan? Misalkan saya melanggar, dipindahkan ke tempat yang sama, itu bentuk hukuman. Tetapi bayangkan, ketika ada pegawai yang mempunyai prestasi, ya, contoh misalkan, saya menjabat manajer bank di Pangkal Pinang. Kemudian bank ini setelah saya pegang maju usaha. Bank ini berkembang pesat. Kemudian manajemen organisasi mengembangkan saya, ekspansi ke mentok misalkan. Kemudian kan saya butuh kepala cabang tuh di mentok. Nah, oleh karena itu siapa yang harus saya tempatkan di mentok? Karena ini barang baru, nih tempat baru dari nol. Apa mungkin saya menempatkan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman di bidang yang sama? Maka yang paling baik adalah saya kirim misalkan orang yang tadi di kantor pertama tadi, misalkan dia mempunyai keahlian, ya kan, kemudian dia bisa mampu memajukan bank yang di Pangkal Pinang tadi, maka saya pindahkan dia ke mentok. Itu terkadang kala bukan hukuman. Dia diberi dulu kepercayaan di mentok, misalkan dalam bentuk kepala cabang, misalkan kepala cabang di Pangkal Pinang, ya kan, di tempatkan di mentok kampung, di tempat yang agak jauh dikit dari Kota Madia. Tapi tetap fasilitas yang sama. Kemudian dia dikasih deadline. Berapa bulan dia harus membangun kantor cabang di mentok supaya eksis. Kemudian ketika berhasil, kalau dia balik ke kantor induk, maka dia dipromosi jabatan. Artinya ada tantangan, ada sebuah tantangan kepada pegawai tersebut ketika dia ditugaskan di kantor cabangnya terpencil tadi, bukan hukuman sebetulnya. Terkadang-kadang dia diuji dulu, apabila dia mampu di sana, maka dia balik kantor pusat, dia akan mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi daripada jabatan sebelumnya. Itu bisa terjadi itu, ya kan ya. Kemudian memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan khususnya. Ya, kemudian memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijaksanaan pemberian jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh, kemudian melaksanakan pelatihan, pendidikan dan penilaian prestasi karyawan, kemudian mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal, dan yang terakhir itu tugas personalia, tugas bagian pegawai adalah mengatur tentang pensiun, pemerintahan dan pesangonnya. Dan ini peran SDM. Kalau teman-teman nanti duduk di bagian personalia, bagian pegawaian, ya inilah tugas kita. 10 item ini kita kembangkan. Bagaimana cara kembangnya? Tadi yang saya katakan, sign-nya kalian dapat di sini tuh. Tapi artnya, seninya harus kita kembangkan. Bagaimana cara kita melenturkan diri, menyesuaikan diri, ya kan, melihat kondisi organisasi yang ada di perusahaan kita sendiri. Teman-teman semuanya, baik, saya lanjutkan lagi. Ini di sini ada fungsi MSDM secara menyeluruh juga. Ada satu persatu di sini. Fungsi SDM-nya pertama perencanaan, ya kita lihat di slide-nya ada. Kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pengarahan, kemudian ada pengendalian, ada
pengadaan, ya, pengembangan, kompensasi, ya, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Nah, ini kalau saya buat konsepnya, peta konsepnya. Kalau tadi kan uraiannya, nah ini peta konsepnya. Semua ini ya termasuk dari bagian fungsi manajemen. Jadi kalau misalkan saya kerja di perusahaan, kebetulan teman-teman nanti diangkat, diberi kepercayaan di bagian kepegawaian. Pegang aja ini. Oh, ini ya fungsi SDM ya, ini pekerjaannya ya. Kemudian kita kembangkan. Nah, itu yang mengembangkan. Ini kan ada proses tuh. Ketika kita bicara proses, ada diskusinya, itu seninya. Bagaimana supaya kita memberhentikan orang, tidak nyakit hati orang. Itu kan ada seninya tuh. Ada trik-triknya. Bagaimana cara kita negor orang, supaya orang itu tidak tersinggung. Bagian personal, bagian pegawaian. Orang mempunyai kesalahan. Ketika kita misalkan memberi teguran kepada orang, ada dua cara kan. Bisa teguran secara langsung, kan yang namanya punishment itu kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin teman-teman tahulah kalau udah umumnya di perusahaan atau organisasi, ada pertama ya pembinaan dulu, dipanggil, ya kan, berkomunikasi, menggali kenapa kok akhir-akhir ini misalkan saudara kok menurun kinerja, ada masalah apa yang bisa Bapak bantu. Ini tugas bagian personal ya, karena kalau kita lihat ini semua orang ya kan pasti ada problem. Terkadang mempengaruhi kinerja di kantor. Nah, setelah itu tidak mampu juga kita bina secara lisan, maka muncullah yang namanya teguran-teguran tadi, ya, SP1, SP2, SP3 dan seterusnya. Dan aturan-aturan mainlah yang prosesnya, artnya harus bermain. Sehingga tidak membuat lag and dislike, tidak membuat orang menjadi terbebani. Karena kalau kita membuat satu penelitian, bisa saja beban kerja membuat kinerja jadi menurun, stres kerja membuat kinerja jadi menurun. Karena itu ada kajian-kajian dilakukan oleh para peneliti juga, membuktikan bahwa ada pengaruhnya. Kemudian tantangan MSDM itu ada dua, eksternal dan internal. Ya, teman-teman di sini ada tentang eksternalnya. Pertama, yang tadi pernah saya ceritakan awal tadi bahwa ada perubahan teknologi. Ya, suka tidak suka. Ya, hari ini kita dihantam oleh dengan pandemi COVID-19, ya kan, bergeser kuliah tatap muka menjadi kuliah online. Terkadang-kala saya juga menjadi risih ya, karena sudah biasa berinteraksi tatap muka dengan mahasiswa, berubah menjadi kuliah online. Ya, kalau kita bicara menguasai materi, saya lebih cenderung ke tatap muka kan lebih enjoy, kita bisa berinteraksi, saya bisa ke sana kemari. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, sehingga membuat ruang lingkup kita melakukan satu perkuliahan tatap muka kan jadi masalah, mengecilkan risiko. Ya kan, organisasi membuat satu kebijakan online seperti kita lakukan hari ini. Nah, ini kan ada satu perubahan teknologi. Karena kita sudah terbiasa dengan tatap muka, dengan ada perubahan cara kuliah dengan online ini, ada juga kadang-kala membuat menjadi tidak nyaman, ya kan ya. Tidak plong kita memberikan materi kepada manusia karena tidak ada interaktif secara langsung, tetapi tidak mengurangi saya rasa ya. Yang penting teman-teman walaupun kuliah online ya kan ya, tetap apa tugas kami sebagai dosen tetap akan memberikan materi secara maksimal, baik slide-nya ya kan maupun cara berkomunikasi melalui online yang lainnya, Zoom ya kan ya, WA group dan seterusnya. Nah, perubahan teknologi inilah terkadang-kala menuntut organisasi itu menjadi tinggi lompatannya. Kenapa? Misalkan kita punya perusahaan dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini, kita suka tidak suka harus mengikuti tren. Kalau enggak kita ketinggalan. Ya kan? Jadi apapun risikonya kita harus ikuti. Nah, di saat itulah kita akan memberi pelatihan dan pengembangan kepada pegawai dalam rangka untuk menguasakan teknologi. Dan itu juga harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan SDM. Kedua, peraturan pemerintah, regulasi terkadang-kala berubah-ubah, sehingga kita harus mengikuti perkembangan yang diberikan kebijakan oleh pemerintah, peraturan pemerintah. Kemudian ketiga, aktor sosial budaya. Keempat, ya, pasar tenaga kerja. Kelima, faktor politik. 6, kondisi perekonomian. 7, faktor geografi. 8, faktor demografi. 6, ya, geometri mitra. Kemudian 10, pesaing. Kemudian secara internalnya, finansial, penjualan, servis, produksi, dan lain-lain. Nah, ini pengaruh tantangan-tantangan yang harus kita perhatikan. Sekarang saya ingin memberi satu gambaran.
Apakah bagian kepegawaian atau bagian SDM ini tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya berbicara masalah pengaruh eksternal ini? Dia harus mengkaji, karena ada korelasinya. Saya ambil contoh COVID-19 atau COVID-19 ini perubahan teknologi. Bagian pegawai harus sigap bagaimana mencermati, karena kita butuh tenaga orang, butuh teknologi, butuh alatnya, ya kan ya. Itu bagian harus cepat dalam rangka memberi dukungan kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan. Kalau enggak akan tertinggal semua itu. Kemudian kita bicara faktor internal. Apakah bagian pegawai tidak mempunyai kewenangan dalam menghadapi tantangan seperti itu? Saya ambil contoh misalkan penjualan menurun. Apakah bagian pegawai harus tinggal diam? Hanya bagian pemasaran saja yang punya peran harus merubah mindset? Enggak, karena bagian penjualan itu ada dua, orang dan produk. Kalau kita bicara produk, pastilah the best, pastilah bagus, ada di toko, ada di mall dan di mana-mana. Tapi bisa kita bayangkan, ketika kita menjual produk ke lapangan, ada dua kekuatan yang harus kita lakukan. Pertama mengenai manusianya itu sendiri, man-nya. Kedua produk, dua item yang ke lapangan untuk mengantarkan, memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya ambil contoh. Ketika kompetensi SDM tidak dimiliki, ya, artnya tidak memiliki, kemudian fasilitas tidak kita dukung, maka tidak mungkin target organisasi bisa tercapai. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau kita punya program menghantarkan barang kepada konsumen dalam rangka untuk memberi pelayanan, maka konsekuensi pertama adalah melihat attitude. Ya. Attitude siapa? Attitude orang yang membawa produk. Yang sering kita dengar salesman lah, sales girl lah, dan seterusnya. Mereka tuh menjadi utama, pemain utama, baru produk. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bicara produk, terkadang kala saya nggak beli sama sales yang datang ke rumah. Saya beli aja di toko, saya beli aja di mall. Tapi bisa dibayangkan kehebatan seorang SDM, ya, membawa produk ke konsumen, tidak ada niat membeli produk, tetapi dia tertarik kepada orangnya, sehingga terbukalah pikirannya untuk membeli produk. Berarti ada keunggulan oleh seorang salesnya, seorang man-nya dalam menawarkan produk kepada konsumen. Nah, ini ada korelasinya tentang bagaimana peran pegawaian, melihat kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Ketika dia memiliki kerendahan dalam rangka art-nya, maka art-nya harus diperbaiki supaya orang tertarik, attitude-nya diperbaiki supaya orang senang dengan kita, dengan pegawai kita di lapangan. Ya, teman-teman semuanya. Kemudian ada juga yang penting kita ketahui bahwa metode pendekatan SDM ini ada pertama pendekatan mekanis, ya. Mekanis atau otomatisasi adalah mengganti peran tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk ketakutan melakukan pekerjaan. Ya, kedua pendekatan paternalis, ya, atau paternalistic approach, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Kemudian ketiga ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks, yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, yang disebut sebagai sistem yang ada di luar. Nah, saya mengulas yang pertama ini tentang mekanis atau otomatisasi, mengganti peranan tenaga kerja dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Zaman sudah maju, suka tidak suka pasti akan kita melakukan hal seperti ini. Karena apa? Ketika kita bicara produk, maka yang dikejar oleh konsumen adalah kualitas. Ya. Di samping kualitas juga kuantitas dan kontinuitas. Ada tiga kalau kita bicara SDM dalam konteks dia memiliki jiwa entrepreneur. Ya. Oleh karena itu, kalau kita untuk mengejar profit margin, maka imbangannya biaya produksi. Terkadang kala kalau zaman sekarang dengan canggih, ya, dengan teknologi, mau membuat sebuah mobil yang dulunya katakanlah bisa 3-4 orang, sekarang cukup dengan 2 orang menggunakan teknologi, ya, dengan menggunakan robot, ya kan, dengan tenaga manusia yang mahal, dengan yang murah, maka ini niscaya tidak bisa kita hindari karena perusahaan pastilah dia ingin mengejar profit margin secara maksimal. Kemudian yang kedua pendekatan paternalis, ini pendekatan seperti bapak dan anak.
Ini terkadang kala ada kelemahan-kelemahannya juga sih kalau saya lihat. Kalau kita bicara masalah perusahaan bawahan bertindak seperti bapak terhadap anak. Ini terkadang kala membuat pegawai atau kalian malas bekerja umumnya. Kenapa? Konsekuensinya kalau kita secara kebiasaan anak ke orang tua, taunya minta, taunya nyaman, enak, ada. Nah, konsep ini kurang ketegasan daripada seorang pimpinan. Dia mau malah anak buah dia, karyawan dia nganggap seperti anaknya, ya. Tetapi ada positif, ada negatif juga sih kalau saya melihat dalam konsep paternalistic approach ini. Tergantung daripada kesadaran para pegawai itu sendiri. Kalau kita bicara masalah tentang sikap seorang leadership kepada karyawannya, pastilah ada dampak negatifnya. Karyawan akan menganggap, ya kan ya, karena kenyamanan bekerja di zona aman, nggak pernah dimarah, bos yang nganggap seperti anak kita ini. Jadi mereka jadi malas kerja, nggak termotivasi. Ya kan, namun di sisi lainnya karena mereka merasa enjoy bekerja, tidak ada beban, maka mungkin saja inovasi-inovasi kreatif itu muncul ke permukaan, dieksplor oleh para pegawai. Jadi sebenarnya kalau paternalistik itu ada positif negatif juga, ya kan. Kemudian yang terakhir ini pendekatan sistem sosial. Ya, ini kompleks sekali ya. Di mana lingkungan yang kompleks disebut dengan sebagai sistem yang ada di luar. Jadi ini saling berpengaruh. Baik, ini yang terakhir mungkin konsep pendekatan SDM. Ya. Kita lihat secara singkat di peta konsep ini ada pendekatan mekanis, ya, kemudian ada pendekatan hubungan manusia, kemudian ada pendekatan secara paternalis tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan ya apa yang telah saya sampaikan tadi sehingga bermanfaat buat teman-teman nanti sebagai satu langkah kita untuk menguasai secara teoritis, namun tidaklah mungkin hal-hal yang sebanyak itu bisa kita kuasai secara instan tanpa diaplikasi di lapangan. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman ini juga ada yang sudah bekerja, sudah melaksanakan kegiatan secara teoritis, secara implementasi di lapangan. Namun bagaimana kita mengingatkan kembali pentingnya sebuah teoritis dalam rangka untuk diimplementasi di lapangan. Andai kata teman-teman nanti diberi kepercayaan sebagai bagian organisasi untuk mendapatkan posisi bagian kepegawaian. Dan inilah ruang lingkup bagian kepegawaian SDM yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan sesuai dengan apa tujuan organisasi itu secara efektif dan secara efisien. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih ya, kalau ada kata kurang-kurang yang berkenan atau salah, saya mohon maaf karena manusia itu biasa. Walaupun saya sebagai dosen, pastilah saya ada kekurangan. Tak mungkinlah manusia itu atau seorang dosen itu memiliki keahlian yang lebih karena dia punya keterbatasan sama dengan teman-teman juga. Demikian saja saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.